semuanya, Furi. Ketemu lagi di sesi Tarot Reading Online minggu ini ya. Sebagaimana kalian ketahui, Tarot Reading Online ini merupakan sesi pengganti sementara dari tayangan Dimensi Lain ya. Karena kita memang tidak ada penelusuran dan juga syuting selama pandemi COVID-19 ini ya. Dan masih dari rumah ya, Furi sekarang ditemani oleh Gendis dan juga Sekar, dua boneka arwah Furi yang baru. Nanti ceritanya buat yang penasaran bakalan ada di sesi boneka arwah ya. Dan seperti biasa, Tarot Reading Online ini kita memilih 3 orang yang beruntung untuk diramal tiap minggunya. Jadi gimana sih caranya supaya bisa terpilih menjadi 3 orang yang beruntung? Kalian tinggal mengisi kolom komentar dan nanti admin Kafuri yang bakalan memilih 3 orang tersebut ya. Dan peserta yang pertama adalah mana ya? Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Puri. Mas sore. Iya, sore. Oke, silakan memperkenalkan diri, nama lengkap dan juga tanggal lahirnya. Ya, nama saya Supriyati, tempat tanggal lahir Magetan, 22 Juli 1990. Oke, pertanyaannya apa nih? Pertanyaan pertama, soal pekerjaan, yang kedua soal keuangan, yang ketiga masa depannya gimana? Oke, jadi pekerjaan, keuangan, dan masa depan ya? Ya. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya di bidang apa? Sekarang kerja di Taiwan. Di rumah tangga. Ya. Oke. Jadi ini dari Taiwan, jam berapa ini di Taiwan? Jam 6. Oke, beda dikit ya. Iya, beda 1 jam. Yang pertama tentang pekerjaan. Oke, kartunya di sini yang keluar Maharani ya. Jadi mungkin untuk sementara waktu harus ekstra bersabar dalam menghadapi berbagai macam tekanan, pressure dalam pekerjaan. Mungkin kan namanya pekerjaan ada suka dukanya ya. Harus bersabar karena lagi mengumpulkan sesuatu. Jadi di sini ada gambar burung, dan sesuatu itu berupa rezeki memang harus dijemput, dan ini juga bukan cuma buat mbaknya aja, tetapi juga untuk keluarganya. Jadi rasa-rasa pengen pulang, pengen mencari pekerjaan lain untuk sementara harus ditahan dulu gitu, karena ya kondisinya memang lagi butuh pekerjaan. Dan kalau dilihat apakah memang pekerjaan ini ke depannya akan bagus atau tidak, di sini sih kartunya dunia ya. Dalam artian keinginan dan harapan sih akan tercapai. Jadi mungkin Mbak kerja di Taiwan, Mbak punya target misalnya pengen punya rumah gitu di kampung atau gimana. Nah, jadi targetnya akan tercapai gitu. Jadi bukan sesuatu yang useless gitu, bukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, terus yang pertanyaan kedua apa? Lupa. Masa depan ya. Iya. Di sini kartunya ada sedikit peringatan ya, karena yang keluar itu Baginda Raja. Artinya jangan terlalu berambisi, karena kedepannya dilihat banyak sekali gangguan kesehatan, terlalu ambisius dalam bekerja, mengejar materi, akhirnya melupakan masalah kesehatan. Jadi mungkin nanti di atas usia 38-39 banyak sekali gangguan kesehatan yang muncul. Dan ini harus bisa diantisipasi dari sekarang gitu, karena itu penyakit itu merupakan akumulasi dari kebiasaan hidup sebelumnya gitu. Jadi tetap harus pola hidup sehat ya. Dan kalau di sini bottom of the deck-nya kereta kuda kayak lagi bingung di antara 2 persimpangan jalan kayak gitu. Jadi sepertinya memang ada pikiran untuk tidak di situ tetapi di situ. Ini bisa berlaku untuk urusan pekerjaan maupun urusan percintaan. Jadi agak sedikit labil. Ini sebenarnya gini apa enggak sih gitu. Jadi ada banyak pikiran-pikiran yang mempengaruhi kehidupan saat ini kayak gitu sih. Iya. Terus apa lagi? Udah? Udah gitu aja, Kak. Oke, jadi untuk sementara kartunya bertahan dulu di Taiwan. Keraguan-keraguan, persimpangan jalan nggak usah terlalu dipikirin ya. Tetap fokus, jangan menoleh ke belakang.
fokus ke depan ya. Terima Oke, kasih. semangat Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, teman-temannya Furi, itu tadi penelpon pertama yaitu Mbak Supriyati yang sekarang sedang bekerja di Taiwan ya. Dan kita akan beralih ke peserta tarot reading online kita yang kedua ya. Siapakah peserta yang kedua? Halo. Halo, selamat sore Mbak Furi. Iya, Ya, sore. Silakan ya, memperkenalkan diri dulu, nama lengkap, tanggal lahir, dan juga pertanyaannya apa aja sih? baik. Nama saya Anom Mujas Karika. Tanggal lahir 17 Oktober 1997. Mau nanya mungkin soal karir aja dulu deh. Nanti ada dua lagi di percintaan sama kehidupan sosial. Itu aja sih. Oke, ini karirnya sekarang usahanya lagi bergerak di bidang apa, Mas Anom? Sekarang kerja jadi staf pajak sih di perusahaan distributor di Oke, wilayah Denpasar. oke. Kalau di sini sih kelihatannya pekerjaan yang sekarang itu bakalan selesai nantinya. Jadi tidak akan berlangsung lama. Karena nanti akan ada tawaran kerja yang jauh lebih menarik gitu. Jadi di sini kartunya yang keluar maut, akan muncul sebuah persoalan gitu, permasalahan di lingkungan kerja sekarang tiba-tiba muncul, lalu akhirnya akan digantikan oleh kondisi dan pekerjaan yang baru. Tetapi kondisi dan pekerjaan baru nanti akan jauh lebih bagus karena di sini kartunya sang imam. Jadi dalam artian mungkin nanti posisinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang didapat sekarang di lingkungan kerja yang saat ini, kayak gitu. Terus masalah percintaan. Masalah percintaannya kok sedih? Ini kok ada rembulan sedih? Waduh. Masalah percintaannya. Waduh, cocok nih. Situasi sekarang kayak gini juga. Masalah percintaannya ada kesedihan, tapi saran dari Puri, maju terus, jangan noleh ke belakang, gitu aja sih. Jadi yang dulu-dulu, permasalahan yang dulu lupakan supaya tidak menjadi beban di kehidupan percintaan yang saat ini dan selanjutnya, kayak gitu. Jadi, kalau enggak nanti Mas Anomnya sedih terus. Iya, berarti harus move on berarti ya. Harus move on, betul ya. Siap. Terus yang satu lagi saya mau kasih tahu, hati-hati ya. Karena di beberapa minggu ke depan Mas Anom akan sangat emosional. Di sini kartunya yang keluar sang iblis ya. Hati-hati jangan terlalu emosional apabila ada orang yang sekiranya bikin kesel, bikin emosi, lebih baik dihadapi dengan tenang, jangan ditimpali karena nanti akan berakibat hal yang buruk itu ke Mas Anomnya juga. Jadi lebih baik untuk beberapa waktu ke depan kalau ada yang ngeselin, ada apa cuekin aja, nggak usah didengerin. Oh, gitu. siap. Ya kayak gitu. Siap. Oke. Bisa. Sudah cukup happy dengan ramalannya? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak, Mbak Puri. Oke, sekarang kita akan lanjut ke peserta tarot reading online selanjutnya, yaitu yang terakhir peserta ketiga. Halo. Halo, Kak. Halo, iya. Ini dia peserta kita yang ketiga. Silahkan perkenalkan diri, nama lengkap, tanggal lahir, dan pertanyaannya apa. Halo, Kak. Aku Eki dari Sidoarjo. Tanggal lahirnya 11 Agustus tahun 2000. Mau tanya soal jodoh, karir, sama keluarga. Oke. Sekarang udah kerja? Iya, kerja, Kak. Di bidang apa? Di bidang market online. Oke. Sekarang yang pertanyaan pertama, jodoh ya. Iya. Kartunya yang keluar menara.
Artinya akan ada perubahan dari seseorang yang lama menuju seseorang yang baru gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kamu lagi sendiri, maka akan ada kekasih yang baru. Tapi kalau kamu sekarang sudah punya kekasih, mungkin kemungkinannya dia bukan the last one, bukan jodoh gitu sih. Oh Jadi iya. akan ada perubahan ke depannya tentang masalah jodoh, karena di sini justru jodohnya mungkin datang sekitar 2 tahun ke depan. Yang benar-benar jodoh ya. Yang benar-benar. Tapi selama 2 tahun itu mungkin kamu bisa ketemu sama orang lain gitu yang ya mungkin nanti akhirnya akan hanya jadi teman aja kayak gitu. Oh iya. Terus untuk karir, di sini karirnya kayak ada bingung di persimpangan gitu. Kayaknya sekarang masih belum terlalu settle atau yakin dengan pekerjaan saat ini gitu. Di sini ada kereta kuda. Jadi masih ingin mencoba hal-hal lain, hal-hal baru. Cuman kalau saya sarankan, karena kamu juga masih muda, ya coba gali terus potensinya gitu ya. Kalau nggak salah kelahiran tahun 2000 itu bagus bisnis atau usaha yang ada unsur air kecilnya. Seperti misalnya kamu bisnis kecantikan atau pengobatan kayak klinik gitu. Jadi sesuatu yang ada unsur air kecil itu bisa bikin kamu nabung kayak gitu. Tapi kalau ada unsur api seperti restoran, rumah makan, itu kamu agak sulit nabungnya gitu ke depannya. Ya. Terus yang satu lagi apa? Keluarga. Keluarga, oke. Kita lihat dulu keluarganya. Bottom of the deck-nya ya. Ada sang petapa, artinya mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya keluarga tuh pengen kamu rubah dari sifat kamu gitu. Jadi mungkin keras kepalanya, bandel-bandelnya, ngebangkangnya, pengen keluarga tuh di stop gitu. Jadi ada beberapa hal yang bikin kamu adu argumentasi terus dengan keluarga, tapi pada akhirnya kamu sendiri suka, oh iya ya, ternyata apa yang dibilang tuh benar, kayak gitu. Cuman awalnya maksa gitu tapi ternyata oh iya yang diomonginnya benar sama orang tua, dikasih tahu begini, termasuk mungkin dalam hal percintaan juga, jangan sama si itu gitu, enggak kok dia baik gini, ternyata pas udah jalan bener kayak gitu. Bener banget Kak. Jadi sarannya jangan terlalu keras kepala nih, kadang kan orang kalau first impression pertama kali kenal itu pasti akan menunjukkan sisi baiknya terus sama kita kan baru tahu buruk seseorang itu kan setelah jalan lama. Jadi kadang perlu insting dari orang tua gitu. Karena kalau orang tua kan sudah pengalaman gitu. Iya. Ya. Supaya nantinya nggak memilih orang yang salah. Soalnya kelihatannya dari nama dan dari weton kamu suka jatuh cinta sama orang yang salah. Termasuk dalam pertemanan kamu sering terjebak, terlalu berani untuk curhat, akhirnya itu jadi bumerang buat kamu sendiri kayak gitu sih. Ya. Oh iya. Iya Kak. Ya udah. Segitu ramalannya udah cukup? Cukup Kak. Oke. Thank you ya. Mudah-mudahan sukses depannya. Iya, terima kasih. Ya, tadi itu dia ramalan untuk 3 orang peserta tarot reading online di minggu ini ya. Dan untuk kalian sekali lagi yang ingin diramal dan mengajukan 3 pertanyaan secara langsung kepada Kak Furi, kalian harus menulis di kolom komentar dan nanti tim dari adminnya Kak Furi yang akan memilih 3 orang yang beruntung ya. Terima kasih sudah ikut menyaksikan tarot reading online ya. Tadi yang Kak Furi sampaikan itu hanyalah sebuah prediksi dari kartu tarotnya Furi Harun ya. Jadi Kak Furi mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan karena Kak Furi tahu bahwa ketentuan dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini hanyalah prediksi. Oke, guys. Ya, untuk kalian semuanya jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen setiap tayangan di YouTube channelnya Furi Harun. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, see you.